Dari luar, mereka tampak seperti keluarga biasa. Tapi siapa sangka, di balik senyum sopan Citra dan sikap dingin Fadli, ada perasaan yang selama ini disembunyikan mati-matian. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian. Penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah antara adik ipar yang menggoda dengan kakak iparnya yang baik hati. Beginilah kisahnya. Hari itu adalah hari pertama aku resmi jadi suami dari Ratih. Semua berjalan lancar. Keluarganya menerima aku dengan hangat. Tapi jujur, aku nggak nyangka di balik senyum ramah keluarganya, ada satu sosok yang langsung bikin pikiranku nggak tenang. Dia adalah adik kandung Ratih. Namanya Citra. Masih 22 tahun. Cantik, ceria, dan tatapannya enggak seperti adik ipar pada umumnya. Saat aku salim ke orang tuanya, Citra hanya berdiri di sudut ruang tamu, sambil pelan-pelan senyum. Tapi sorot matanya beda. Seolah-olah dia bilang, "Aku tahu kamu lihat aku." Dan memang, aku lihat. Bahkan sejak pertama kali masuk rumah itu. Awalnya aku anggap biasa. Mungkin cuma perasaanku. Tapi beberapa jam setelah acara selesai, aku turun ke dapur malam-malam. Semua sudah tidur. Aku haus. Tapi waktu lampu kulkas menyala, aku terkejut. Di sana ada Citra. Sendirian. Pakai celana pendek dan kaos longgar. Dia nggak kaget. Malah senyum pelan sambil bilang, "Kak, haus juga ya?" Aku bingung jawab apa. Suasananya sepi banget. Hening. Hanya suara kulkas dan detak jantungku yang terasa makin cepat. Saat itu, aku langsung sadar tinggal serumah dengan dia bukan hal yang mudah. Tapi aku belum tahu kalau momen itu cuma awal dari segalanya. Citra bukan sekadar adik ipar. Dia seperti teka-teki. Dan aku mulai merasa ada sesuatu yang bakal berubah dalam hidupku. Tapi perubahan itu bukan yang aku harapkan. Karena sejak malam itu, aku nggak bisa tidur dengan tenang lagi. Beberapa hari setelah kejadian di dapur itu, aku mulai merasa ada yang aneh dengan sikap Citra. Bukan aku yang mendekat, tapi dia yang justru makin sering muncul di hadapanku. Kadang sengaja lewat di depan kamar sambil ngobrol di ponsel. Kadang duduk nonton TV sendirian saat tahu aku akan lewat. Ratih, istriku, malah semakin sibuk kerja. Pagi keluar, malam baru pulang. Jadi hampir tiap hari aku hanya berdua sama Citra di rumah. Dan makin lama, suasana itu bikin aku nggak nyaman. Pernah suatu sore, Citra duduk di ruang tengah. Pakai baju rumah yang longgar dan rambutnya diikat asal-asalan. Aku lagi mau ambil air di dispenser. Dia tiba-tiba nyamperin dan duduk di kursi sampingku. Dia mulai cerita soal kuliahnya, tentang dosennya yang galak. Tapi lama-lama ceritanya pindah ke hal yang lebih pribadi. Dia nanya, "Kakak waktu kuliah pernah pacaran sama adik temen gak?" Aku langsung jawab pendek, "Enggak." Tapi dia cuma senyum kecil, lalu bilang, "Kalau ketemu orang yang pas, mungkin kakak bisa aja pacaran sama siapa aja kan, bahkan adik ipar." Aku langsung terdiam. Nafasku seperti berhenti sesaat. Aku nggak ngerti, ini anak lagi main-main atau serius. Tapi tatapannya waktu itu dalam. Seolah dia tahu kalau aku mulai goyah. Tapi aku lawan. Aku pura-pura ketawa kecil. Lalu berdiri dan bilang mau ke kamar. Tapi sebelum aku jalan, dia sempat bisik, "Kalau dulu kita ketemu duluan, mungkin aku yang duduk di pelaminan sama kakak." Aku nggak jawab. Tapi sejak kalimat itu keluar dari mulutnya, pikiranku mulai kacau. Aku mulai takut, bukan takut sama dia, tapi takut sama diriku sendiri. Karena jujur sebagian diriku malah pengen tahu, apa yang bakal terjadi kalau aku biarin rasa ini jalan terus. Aku pikir, setelah kalimat itu keluar dari mulut Citra, semuanya bakal berhenti. Tapi ternyata, itu justru titik di mana semuanya mulai berantakan. Aku makin sering merasa dia sengaja nyari perhatian. Kadang pura-pura minta bantuan hal sepele, kayak ngangkat galon, benerin kipas angin, sampai minta diajarin nyetir. Ratih tetap nggak curiga. Dia percaya penuh sama aku.
Dan itulah yang bikin aku makin tersiksa. Aku tahu aku harus jaga jarak. Tapi kenyataannya, aku mulai nunggu-nunggu momen berdua dengan Citra. Dan itu jujur, bikin aku benci sama diriku sendiri. Puncaknya terjadi hari Sabtu sore. Rumah sepi. Ratih bilang dia lembur sampai malam. Aku baru pulang kerja dan masuk ke kamar. Niatnya mau rebahan sebentar. Tapi belum sempat pintu ditutup, Citra datang. Bawa minuman dingin. "Kak, haus kan?" katanya. Aku nyoba nolak halus. Tapi dia tetap masuk. Duduk di kursi dekat ranjang. Awalnya biasa aja. Tapi lama-lama dia mulai nanya-nanya hal pribadi. "Kak Ratih pernah marah besar sama kakak? Atau, kakak yakin Kak Ratih itu jodoh kakak?" Aku nggak tahan. Aku berdiri, pengen usir dia dari kamar. Tapi sebelum aku sempat buka mulut, Citra berdiri juga. Lalu tatap aku. Matanya nggak main-main. "Kak, aku nggak minta apa-apa. Aku tahu kakak udah nikah. Tapi aku nggak bisa bohong. Aku suka sama kakak. Dan aku yakin, kakak juga mulai ngerasa hal yang sama." Dunia rasanya diam. Nafasku naik turun. Aku mau marah, tapi nggak bisa. Aku mau pergi, tapi kaki ini kayak berat. Dalam hati aku teriak, "Berhenti, ini salah." Tapi entah kenapa, aku cuma diam. Dan sejak momen itu, semuanya berubah. Aku udah buka celah. Dan Citra tahu, celah itu udah mulai runtuhin batas. Hari itu Ratih izin keluar kota. Ada pelatihan 2 hari dari kantornya. Jadi rumah cuma tinggal aku dan Citra. Jujur, aku udah niat mau banyak di luar, biar gak kejadian aneh-aneh. Tapi sore itu hujan deras. Jalanan banjir. Aku batal pergi. Sementara di dapur, Citra udah masak. Masakan rumah yang wanginya nyebar sampai ke kamar. Aku turun ke bawah. Niatnya cuma mau ambil air. Tapi dia udah siapin meja makan lengkap. 2 piring, 2 gelas, dan lilin kecil di tengah. Gak tahu niatnya apa. Tapi suasananya kayak makan malam berdua yang direncanain. Aku tahu kakak pasti capek. "Duduk sini, aku udah masakin," katanya sambil senyum. Aku mau nolak. Tapi dia udah narik kursi. Dan entah kenapa, aku duduk juga. Kami makan. Diam. Sesekali tukar pandang. Tapi makin lama, suasananya aneh. Bukan seperti kakak ipar dan adik ipar. Tapi kayak 2 orang yang nahan sesuatu yang salah. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, tangan Citra nyentuh tanganku di atas meja. Lama. Lalu dia bisik, "Kak, aku senang kayak gini. Kalau waktu bisa diulang, aku pengen jadi yang pertama kakak temui." Aku langsung tarik tanganku. Berdiri. Suasana tegang. Tapi saat itu juga pintu depan terbuka. Ratih masuk. Basah kuyup. Wajahnya lelah. Tapi matanya langsung mengarah ke meja makan. Dia lihat lilin. Dia lihat posisi duduk kami. Dia lihat Citra yang kaget berdiri. Dan dia lihat aku yang gak bisa jelasin apa-apa. Ratih diam. Lama. Lalu bilang pelan, "Aku capek. Aku ke kamar dulu." Gak ada bentakan. Gak ada pertanyaan. Tapi justru itu yang bikin aku takut. Karena diam Ratih lebih tajam dari amarah manapun. Dan malam itu, aku gak bisa tidur. Bukan karena hujan. Tapi karena rasa bersalah yang mulai berubah jadi ketakutan. Sejak malam itu, suasana rumah jadi aneh. Ratih nggak pernah nanya soal kejadian di meja makan. Tapi sikapnya berubah. Dingin. Tapi bukan marah. Lebih kayak seseorang yang udah nggak yakin sama apapun. Dia tetap masak, tetap cuci baju, tetap menyapa, tapi tanpa ekspresi. Matanya kosong, dan senyumnya nggak pernah muncul lagi. Setiap aku ajak ngobrol, jawabannya pendek. Dan aku tahu dia sedang menahan sesuatu yang besar di hatinya. Sampai akhirnya malam itu, saat kami udah di kamar, dia tiba-tiba duduk di pinggir ranjang sambil menatap ke arah jendela. Aku lagi main ponsel waktu dia tanya, "Kamu nyaman tinggal di rumah ini?" Aku jawab seadanya, "Nyaman,
Kok? Lalu dia lanjut, suaranya pelan tapi menusuk. Nyaman sama Citra juga. Jantungku langsung berdetak lebih kencang. Aku berusaha tetap tenang. Citra baik. Dia cuma adik kamu. Ratih mengangguk pelan. Tapi dia nggak menoleh. Lalu bilang, aku bukan orang bodoh, Mas. Aku tahu, ada sesuatu yang nggak beres. Aku mau menyangkal. Tapi mulutku keluh. Karena benar, aku memang sudah salah sejak awal. Malam itu kami tidur berdua. Tapi rasanya kayak tidur sendirian. Dia menghadap tembok. Tubuhnya menjauh dariku. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku ngerasa kehadiranku nggak lagi berarti buat dia. Yang lebih menyakitkan lagi, aku sadar, aku sendiri yang hancurkan kepercayaan itu. Bukan karena aku berselingkuh, tapi karena aku diam saat tahu ada sesuatu yang salah. Dan aku biarkan itu tumbuh. Dan sekarang, aku mulai takut kehilangan Ratih. Tapi di sisi lain aku tahu, perasaan Citra juga belum selesai. Pagi itu harusnya biasa aja. Tapi nyatanya, jadi awal dari bencana yang lebih besar. Ratih izin keluar kota lagi. Kali ini 2 malam. Katanya ada rapat koordinasi mendadak. Sebelum berangkat, dia cuma pamit singkat. Wajahnya tetap datar. Seperti beberapa hari terakhir. Aku cium tangannya. Tapi dia gak balas cium tanganku. Dia langsung masuk mobil. Dan pergi tanpa menoleh. Rumah jadi sepi. Cuma aku dan Citra. Sejujurnya, aku udah berusaha jaga jarak. Tapi ternyata bukan aku yang dikasih ruang. Siang itu, waktu aku baru selesai mandi, tiba-tiba Citra masuk ke kamar bawa nampan. Ada sarapan, roti bakar dan teh hangat. Aku kaget. Langsung nutup handuk rapat-rapat. Cit, kamu kenapa masuk tanpa ketuk? Tanyaku kencang. Dia diam sebentar. Lalu pelan bilang, aku cuma pengen kakak sarapan. Aku tahu Kak Ratih nggak ada. Aku jawab dingin. Keluar, Cit. Ini kamar suami istri. Tapi dia malah duduk di ujung ranjang. Matanya mulai merah. Kak, aku capek nahan. Aku tahu ini salah. Tapi aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku jatuh cinta sama kakak. Dan kakak juga nggak bisa terus-menerus pura-pura gak ngerasa apa-apa. Aku berdiri, pengen usir dia. Tapi sebelum sempat buka pintu, dia peluk aku dari belakang. Erat, tubuhnya gemetar. Sekali ini aja. Kak, dengar aku. Aku nggak butuh kakak balas. Aku cuma pengen jujur. Aku nggak tahan pura-pura jadi adik yang baik. Padahal setiap malam aku mikirin kakak. Dadaku sesak. Aku lepas pelukannya. Cit, ini gak bisa. Aku suami kakak kamu. Kita gak boleh kayak gini. Kamu harus sadar. Dia akhirnya keluar. Tapi sebelum tutup pintu, dia bilang satu kalimat yang bikin aku makin kacau. Kalau kakak beneran setia, kenapa hatimu goyah waktu aku peluk barusan? Dan setelah dia pergi, aku cuma bisa duduk di lantai. Bingung, dan takut. Karena dalam hati, aku tahu. Aku mulai kalah. Sejak kejadian di kamar itu, aku ngerasa kayak hidup dalam perang batin. Satu sisi aku tahu apa yang harus aku jaga. Tapi sisi lain, aku gak bisa bohong. Pelukan Citra waktu itu membekas. Dan yang paling menakutkan, bukan karena dia berani peluk, tapi karena aku gak langsung dorong dia pergi. Itu yang bikin aku gak bisa tidur malam itu. Aku duduk di ruang tengah, lampu redup, suara kipas pelan, sambil nyoba nenangin diri. Tapi pikiran gak berhenti muter. Aku mulai tanya ke diri sendiri, kenapa aku gak bisa sepenuhnya marah ke dia? Kenapa bagian kecil dari diriku malah nyari-nyari dia? Besoknya, aku coba cuek, gak nyapa Citra, gak lirik sedikit pun. Tapi dia tetap biasa aja. Masak, beberes, seolah gak pernah terjadi apa-apa. Sampai akhirnya sore itu dia duduk di sebelahku di ruang tamu. Awalnya cuma diam, lalu pelan-pelan bilang, aku gak akan ganggu kakak lagi. Tapi aku cuma mau tahu satu hal. Kakak pernah mikirin aku, walau cuma sekali. Aku terdiam, gak tahu harus jawab apa.
Dia ngelanjutin, suaranya pelan tapi dalam. Aku nggak minta dicintai. Aku cuma pengen tahu, aku pernah ada di hati kakak enggak? Walau cuma sebentar. Aku berdiri, jalan keluar rumah. Gak jawab, tapi aku tahu, kepergianku tanpa kata apapun justru jadi jawaban. Karena kalau benar aku gak pernah mikirin dia, harusnya aku bisa langsung tegas. Tapi kenyataannya, aku lari. Aku takut. Karena aku tahu perasaan itu beneran ada. Dan aku juga sadar, rasa ini udah bukan main-main lagi. Citra bukan godaan sesaat. Dia luka yang perlahan-lahan aku buka sendiri. Dan sekarang aku bingung cara nutupnya. Hari-hari berikutnya, aku mencoba lebih banyak di luar rumah. Aku kerja lebih lama, bahkan kadang sengaja nongkrong di kantor teman biar pulangnya larut malam. Tapi tetap saja, rasa bersalah itu gak pergi. Waktu aku pulang ke rumah, Ratih udah tidur, tapi aku tahu dia pura-pura tidur. Ada banyak hal yang dia tahan, dan aku terlalu pengecut buat mengaku. Sampai suatu malam, semuanya pecah. Aku baru pulang, dan dari depan rumah sudah terdengar suara bentakan. Suara Ratih. Begitu aku masuk, ruang tamu berantakan. Ada bantal jatuh, gelas pecah, dan di tengahnya, Ratih berdiri menghadap Citra dengan napas tersengal. Matanya merah, wajahnya penuh luka batin yang gak bisa dia sembunyikan lagi. Aku nanya baik-baik, "Cit," bentaknya keras, "kamu suka sama suami aku?" Jawab. Citra berdiri terpaku. Tapi gak lama, dia angkat dagu. Air matanya turun perlahan. Lalu dia jawab lirih, tapi jelas. "Iya, Mbak, aku suka sama dia. Dari awal, aku gak bisa bohong lagi." Ratih langsung menampar adiknya. Keras, sampai Citra hampir jatuh. Aku refleks maju, mau tahan. Tapi Ratih malah balas menatap aku dengan mata penuh kecewa. "Kamu diam aja. Jadi ini benar semua. Kamu nikah sama aku, tapi hati kamu ada di dia." Aku mau ngomong, mau klarifikasi, mau bilang gak terjadi apa-apa. Tapi semuanya sia-sia. Karena dari cara Citra ngelihat aku, dari cara Ratih teriak, semua udah jelas. Aku udah terlalu lama diam. Dan sekarang semuanya keburu terbakar. Citra lari ke kamarnya sambil nangis. Ratih duduk lemas di lantai. Dan aku cuma bisa berdiri di tengah, nahan amarah, sesal, dan takut kehilangan dua wanita yang sama-sama terluka. Karena kebodohan yang aku biarkan tumbuh. Malam itu, rumah ini bukan lagi tempat pulang. Tapi medan perang yang aku sendiri nggak tahu harus mulai dari mana buat bersinnya. Setelah malam itu, rumah terasa kayak kuburan hidup. Gak ada teriakan, gak ada tangisan, tapi juga gak ada lagi tawa, apalagi obrolan. Citra gak keluar kamar. Ratih cuma mondar-mandir dari dapur ke kamar tanpa menoleh ke siapapun. Dan aku, seperti hantu di rumah sendiri. Setiap langkahku terasa salah. Bahkan suara napasku pun kayak ganggu ketenangan yang rapuh ini. Pagi-pagi, biasanya Citra selalu sibuk di dapur, nyiapin sarapan. Tapi sekarang, meja makan kosong, piring-piring gak tersentuh. Aku masuk ke dapur, cuma buat bikin kopi sendiri. Tapi tangan ini gemetar. Karena aku tahu, ini bukan cuma masalah marah. Ini luka. Luka yang dalam. Dan dua perempuan di rumah ini, sama-sama berdarah karena aku. Ratih gak banyak bicara. Sekalinya dia buka mulut, kalimatnya pendek dan dingin. "Kalau gak ada yang penting, jangan ajak aku ngobrol." Aku hanya bisa mengangguk. Tapi di dalam hati, aku ngerasa hancur. Gak ada yang lebih menyakitkan daripada dicuekin oleh orang yang dulu paling percaya sama kita. Sementara Citra, dia gak keluar kamar 2 hari penuh. Waktu aku ketuk pintunya, dia cuma jawab pelan, "Aku gak apa-apa, jangan khawatir." Tapi nadanya hampa. Seolah dia bukan lagi gadis ceria yang pernah duduk di sebelahku sambil ketawa kecil. Aku pengen kabur, tapi gak bisa. Karena ini semua akibat aku sendiri. Aku gak pernah benar-benar berbuat sesuatu yang nyata dengan Citra.
Tapi aku juga gak pernah benar-benar menolak. Aku diam. Dan diamku justru membunuh dua hati sekaligus. Rumah ini gak terbakar. Tapi dalam hati kami masing-masing, semuanya sudah jadi abu. Pagi itu, suasana rumah masih sama. Dingin, sepi, dan penuh tekanan. Aku keluar kamar karena dengar suara lemari digeser dari arah kamar Citra. Waktu aku samperin, pintunya terbuka sedikit. Di dalam, Citra lagi beres-beres. Baju dilipat, tas ditarik dari kolong tempat tidur. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi gerakannya tegas. Aku langsung masuk dan tanya, "Kamu mau kemana?" Dia gak langsung jawab. Tangannya masih sibuk nyusun baju ke dalam ransel. Tapi akhirnya dia berhenti. Berdiri, lalu menatapku. Bukan dengan marah, bukan juga dengan rindu, tapi dengan tatapan orang yang sudah ikhlas. Aku mau pergi. Aku gak bisa tinggal di rumah ini lagi. Dadaku langsung sesak. Cit, kamu gak perlu gitu. Kita bisa perbaiki ini. Tapi dia geleng pelan. Enggak, Kak. Ini bukan soal diperbaiki atau enggak. Ini soal sadar tempat. Aku udah ngelangkah terlalu jauh. Dan aku gak mau jadi alasan rumah tangga kalian hancur total. Aku diam. Gak tahu mau nahan atau biarin. Tapi saat aku buka mulut, dia nyodorin amplop. Tulis tangan. Ini buat kakak. Tapi jangan dibaca sekarang. Baca kalau aku udah gak ada di sini. Citra keluar dari kamarnya dengan langkah pelan. Ratih ternyata udah berdiri di ujung lorong. Mereka saling pandang lama. Lalu Citra tunduk. "Maaf ya, Mbak. Aku pergi bukan karena kalah. Tapi karena aku sadar. Aku bukan siapa-siapa di rumah ini." Ratih gak jawab. Tapi air matanya jatuh. Pelan. Citra pun keluar dari rumah tanpa pelukan. Tanpa perpisahan. Cuma punggungnya yang perlahan hilang dari pandangan. Malamnya, baru aku buka surat itu. Isinya cuma 1 halaman. Tulisannya tenang, tapi bikin hatiku remuk. Aku gak minta kakak cinta aku. Aku cuma pengen kakak tahu, aku bener-bener tulus. Tapi cinta tulus pun bisa salah kalau datangnya di waktu yang keliru. Terima kasih udah pernah buat aku berharap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku nangis sendirian di kamar. Bukan karena kehilangan Citra, tapi karena sadar. Semuanya terjadi karena diamku sendiri. Sudah 2 minggu sejak Citra pergi, tapi bayangannya masih tinggal di rumah ini. Setiap sudut, setiap suara, bahkan aroma sabun di kamar mandi, semua masih seperti ada dia. Anehnya, rumah ini justru makin sunyi setelah kepergiannya. Ratih lebih banyak diam. Kami tidur di kamar yang sama. Tapi rasanya kayak 2 orang asing. Aku pikir semuanya bakal membaik setelah Citra pergi. Tapi ternyata, justru makin berantakan. Hati aku hampa. Ratih penuh curiga. Kami sering ribut karena hal sepele. Pernah suatu malam, cuma gara-gara aku lihat foto lama di galeri HP, Ratih langsung marah. Ternyata fotonya Citra. Dia kira aku masih nyimpan perasaan. Aku gak bisa jawab. Di tempat kerja pun, aku mulai kacau. Fokus hilang, mood gak karuan. Bos sampai tegur. "Kamu ini masalah rumah tangga ya? Kalau iya, selesaikan. Jangan bawa ke kantor." Dan malam itu, aku akhirnya duduk di ruang tamu sendirian. Lampu remang, suara detik jam berdetak pelan, dan kepalaku penuh tanya. Kenapa semuanya jadi serumit ini? Salahkah aku diam waktu Citra nahan air mata? Salahkah aku biarin dia pergi begitu aja tanpa aku tahan? Di saat aku lagi tenggelam dalam pikiran, HP aku bunyi. 1 pesan masuk. Tanpa nama. Hanya tertulis, "Kak, aku baik-baik aja. Tapi kalau kakak masih simpan rasa yang sama, jangan cuma duduk diam. Karena aku pun capek lari sendirian." Jantungku langsung berdegup. Itu Citra. Aku yakin. Tapi, dari mana dia tahu aku duduk diam di ruang tamu? Malam-malam begini? Apa dia masih dekat? Atau, selama ini dia gak pernah benar-benar pergi? Pagi itu,
Sebelum matahari naik tinggi, aku duduk di depan rumah. Tanganku gemetar pegang ponsel. Pesan dari Citra semalam terus terbayang. Rasanya seperti dia ada di dekatku. Tapi sejak dia pergi, gak ada satupun yang tahu dia di mana. Bahkan orang tuanya pun gak bisa menghubungi. Seolah dia lenyap begitu aja. Waktu aku masih bingung, tiba-tiba datang seseorang. Sari, tetangga sebelah rumah, sambil bawa piring berisi bolu. Tapi bukan itu yang bikin jantungku nyaris berhenti. Sari bilang, "Mas Fadli, semalam saya lihat Citra berdiri di ujung gang. Dia gak masuk, cuma ngeliatin rumah ini lama banget." Aku langsung berdiri. "Sari yakin itu Citra?" Tanyaku setengah gak percaya. Sari angguk. "Saya hafal betul, Mas. Citra itu beda. Apalagi caranya berdiri. Kayak lagi nahan sesuatu." Aku langsung masuk ke kamar, buka laci meja, cari satu-satunya barang yang mungkin masih bisa hubungin dia. Sebuah ponsel lama yang pernah dia tinggalin. Aku coba nyalakan, dan anehnya, masih ada baterai. Begitu nyala, langsung muncul notifikasi satu rekaman suara. Tangan aku kaku waktu pencet tombol play. Dan suara itu, suara Citra. Kalau kakak dengar ini, berarti aku belum sepenuhnya lepas. Tapi aku gak mau balik cuma buat nyakitin kakak dan Mbak Ratih. Aku cuma pengen kakak tahu, bahwa aku nunggu. Tapi aku gak akan nunggu selamanya. Suara dia retak di akhir. Tangis tertahan jelas terdengar. Dan di detik terakhir rekaman, terdengar seseorang lain bicara pelan. "Laki-laki, bukan aku. Citra, kamu yakin masih mau ngadepin semua ini sendirian?" Aku langsung freeze. Siapa itu? Siapa pria yang ada di dekat Citra saat dia rekam pesan itu? Dan kenapa suaranya kayak gak asing? Sejak dengar rekaman itu, kepalaku gak bisa tenang. Suara pria di akhir rekaman terus terngiang. Rasanya aku pernah dengar. Tapi di mana? Dan siapa? Aku mulai tanya-tanya ke beberapa teman dekat Citra. Tapi mereka semua bilang Citra gak pernah cerita apa-apa soal cowok baru. Justru sejak pernikahanku dengan Ratih, dia jadi makin tertutup. Sering ngurung diri di kamar, atau pergi tanpa pamit. Sampai satu malam, aku nemu sesuatu yang gak sengaja. Aku bersih-bersih kamar belakang, kamar lama Citra. Di balik lemari, ada dus kecil. Isinya, foto-foto. Beberapa dari masa kecil, sebagian waktu dia kuliah. Tapi satu foto bikin dadaku sesak. Citra berdiri berdua dengan seorang laki-laki. Wajahnya tegas, senyumnya lebar. Dan yang bikin jantungku nyaris berhenti, dia adalah Arifin. Teman kuliahku dulu. Sahabat yang pernah kerja bareng aku sebelum aku nikah. Arifin dan Citra? Aku langsung hubungi nomor lama Arifin. Ternyata aktif. Dengan suara pelan, aku tanya, "Lo ada hubungan apa sama Citra?" Dia diam beberapa detik. Lalu jawabannya bikin darahku dingin. "Fadli, dia pernah minta tolong buat pura-pura jadi pacarnya. Biar bisa lupain lo. Tapi ternyata, dia beneran jatuh cinta sama gue." Tiba-tiba semua pertanyaan yang selama ini aku tahan meledak. Jadi selama ini, Citra coba lupain perasaannya ke aku dengan cara itu, tapi malah terluka lebih dalam. Aku cuma bisa duduk lemas di kasur, sambil liatin foto mereka berdua. Tapi yang bikin aku makin bingung, kenapa Arifin tiba-tiba ngajak ketemuan malam ini? Katanya, dia mau kasih tahu sesuatu soal Citra. Sesuatu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Malam itu aku datang ke tempat yang Arifin tentukan. Sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Sepi, cuma ada 2 orang di dalam. Arifin duduk di pojok. Matanya sembab, wajahnya pucat. Begitu lihat aku datang, dia langsung berdiri dan peluk aku tanpa bicara. "Lo kenapa, Vin?" tanyaku pelan. Dia duduk lagi, lalu buka dompet kecil dan keluarkan selembar surat. Kertas itu udah kusut. Ada bekas air mata yang mengering. Arifin dorong surat itu ke arahku. Tangannya gemetar. "Itu dari Citra. 2 hari sebelum dia menghilang," katanya pelan. Aku buka surat itu dengan hati yang gak karuan. Isinya cuma 2 paragraf.
Tapi tiap kalimatnya nusuk. Citra nulis tentang rasa bersalahnya, tentang bagaimana dia selama ini pura-pura kuat. Dia bilang dia gak bisa bohong terus, bahwa perasaannya ke aku gak pernah mati. Tapi dia juga sadar, dia gak punya tempat. Di akhir surat, dia tulis, "Maaf, Kak, aku tahu aku salah. Tapi aku capek nyembunyiin semua ini. Aku sayang kamu, tapi kamu milik kakakku. Dan aku gak tahu harus kemana lagi." Tanganku lemas. Surat itu jatuh ke meja. Rasanya dunia runtuh. Arifin langsung angkat suara. "Gue udah cari dia kemana-mana. Tapi dia gak pulang. Nomornya mati. Terakhir, dia bilang mau ke rumah neneknya di Cianjur. Tapi pas gue kesana, gak ada. Aku gak bisa bicara apa-apa. Pikiran kacau. Rasa bersalah, bingung, panik, semuanya campur aduk. Aku bahkan gak tahu harus marah ke siapa. Citra hilang. Dan aku gak pernah tahu bahwa selama ini dia sedang bertarung sendirian. Dan sekarang, satu-satunya hal yang ada di pikiranku cuma satu. Apa Citra baik-baik saja? Atau semuanya sudah terlambat? 3 hari setelah Citra dinyatakan hilang, aku dan Arifin memutuskan pergi ke Cianjur. Di sepanjang jalan, suasana mobil sunyi. Hujan deras jatuh, menambah berat suasana. Hatiku terus bertanya-tanya, kenapa semua bisa jadi serumit ini? Kenapa Citra gak bicara sejak awal? Dan kenapa aku begitu pengecut, membiarkan semua ini mengendap begitu lama? Sampai di rumah neneknya, seorang tetangga bilang Citra sempat terlihat, tapi cuma sebentar. Dia datang malam-malam, duduk di teras, diam, lalu pergi lagi. Itu 3 hari yang lalu. Dia kelihatan kayak orang bingung. "Mas," kata ibu itu, bawa tas kecil, kayak orang mau pergi jauh. Aku langsung lemas. Citra benar-benar menghilang. Dan sekarang, satu-satunya petunjuk adalah sebuah surat yang dia selipkan di balik pot bunga. Ditujukan untukku. Tulisannya pelan, goyah, tapi jelas. Aku pergi bukan karena aku ingin lari, tapi karena aku ingin kamu bahagia tanpa rasa bersalah. Aku tahu ini salah, tapi aku sudah terlalu dalam. Aku takut merusak semuanya. Maaf ya, Kak. Malam itu aku gak bisa tidur. Duduk di teras rumah nenek Citra, mataku terus tertuju ke jalanan gelap yang sepi. Di dalam dada, ada rasa kehilangan yang gak bisa dijelaskan. Ini bukan cuma soal cinta yang terlarang, tapi tentang seseorang yang terluka, dan gak tahu kemana harus pulang. Paginya, satu kabar masuk ke ponselku, dari nomor tak dikenal. Isinya cuma satu kalimat. "Kalau kamu masih mau ketemu aku, datanglah sendiri. Jangan ajak siapa-siapa." Hatiku langsung berdebar. Itu tulisan Citra. Tapi kenapa dia menyuruhku datang sendiri? Dan kenapa rasanya ini bukan cuma tentang cinta lagi? Dari kisah ini, kita belajar bahwa perasaan tidak bisa dipaksakan untuk pergi, tapi kita bisa memilih cara terbaik untuk menghadapinya. Kadang, mencintai seseorang berarti berani mundur demi menjaga kehormatan dan kebahagiaan bersama. Cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal tahu kapan harus melepaskan. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.